Hutang merupakan salah satu aktivitas yang mampu memberikan efek candu. Terlebih, jaminan yang diminta sekarang bukan menjadi suatu hal yang sulit untuk disediakan. Lantas, apa sih yang membuat orang itu bisa menumpuk hutang dan menjadikannya sebagai solusi paling mudah untuk mendapatkan uang? Ayo kita bahas. Alasan yang pertama adalah persyaratan pengajuan yang mudah. Pernah nggak kalian melihat ada sebuah bank yang memberikan syarat hanya KTP dan KK saja? Jika iya, kalian tentu berpikir bahwa persyaratan ini sangat mudah dipenuhi oleh orang-orang sehingga membuat mereka merasa kalau nggak punya duit ya hutang aja, kan mudah. 1 kali, 2 kali coba, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya kecanduan. Yang kedua adalah punya mindset kalau tidak hutang, tidak mampu membeli. Mindset itu sangat penting. Bahkan 99% aktivitas manusia itu bisa dipengaruhi oleh mindset. Kalau sejak awal sudah punya pola pikir, kita nggak akan bisa beli kalau nggak ngambil hutang atau cicilan, ya pasti akan keterusan. Setiap pembeli barang yang sekiranya nilainya lebih dari gajian kalian, jalan tengah yang diambil pasti hutang. Sangat tidak mungkin untuk menabung karena nggak menjadi kebiasaan. Alasan yang ketiga adalah sering tergoda dengan barang keluaran terbaru. Hampir setiap bulannya, perusahaan itu pasti akan mengeluarkan produk-produk terbarunya. Kalau kalian nggak punya batas ketika membeli barang dan selalu tergoda dengan barang keluaran terbaru, maka keinginan untuk mengambil cicilan itu jauh lebih besar. Kalian tahu nggak kalau hampir 70% orang hutang itu karena ingin memenuhi gaya hidup? Ya, seolah mengabaikan pentingnya memiliki tabungan, mereka akan lebih suka pujian karena penampilan. Kebutuhan pokok itu kan banyak ya. Kalau gaji tidak cukup besar dan kamu ingin selalu memenuhi gaya hidup, pasti akan ngambil cicilan. Kalau gitu terus alurnya, alamat kamu akan kecanduan hutang. Alasan yang keempat adalah bersaing dengan tetangga. Melihat tetangga yang bisa selalu beli barang baru atau membangun rumah terkadang memang menjadi beban tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Padahal, uang yang mereka gunakan itu adalah hasil berhutang. Tapi masih ada aja yang minat. Parahnya, mereka mulai berpikir gini, kalau si A mampu mendapatkan pinjaman sekian juta, kenapa aku tidak? Yang penting kan bisa buat orang segan. Masalah biaya pembayaran kita atur nanti. Pemikiran yang terus terpupuk subur ini akan membuat kalian kecanduan berhutang demi bisa selalu bersaing dengan tetangga. Alasan yang kelima adalah kebiasaan yang dilestarikan. Kebiasaan ini sebenarnya masih berhubungan dengan mindset. Ketika orang memiliki pemikiran hutang, maka opsi yang akan dipilih pun adalah hutang. Tentu hal tersebut akan membuat hutang bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebiasaan yang terus dilestarikan. Alasan ini bisa membuat orang semakin kecanduan untuk mencoba berbagai jenis hutang yang tersedia, entah akhirnya kuat membayar atau malah kabur ke kota orang, yang penting di awal punya uang terlebih dahulu. Yang keenam adalah kurang sabar dalam menabung. Jika dibandingkan dengan menabung, tentu hutang akan jauh lebih praktis. Tidak perlu berhemat, tidak perlu pula belajar bersabar. Namun, kalau terus menjadikan hutang sebagai acuan, kamu akan terikat dan kecanduan. Tidak lagi mau belajar, mengelola keuangan. Pokoknya butuh uang ya hutang. Pengen beli barang ini hutang. Mau mengikuti gaya hidup hutang. Hutang jadi nomor 1. Alasan yang ketujuh atau terakhir adalah orang tidak bisa hidup hemat. Entah karena sudah terlalu sering menghamburkan uang atau tidak ingin terlihat miskin. Tapi kebiasaan ini bisa menjadi pendorong orang memiliki banyak hutang. Biasanya mereka tidak akan berpikir jangka panjangnya. Hanya hari ini yang dipikirkan. Tidak peduli kalau hidupnya hanya fokus tentang bagaimana cara melunasi hutang dengan hutang yang lain, atau kerja setiap hari hanya untuk membayar cicilan. Intinya, orang-orang seperti ini tuh tidak mau berjuang dan lebih suka cara instan. Kalau terus dilanjutin sampai tua pun tidak akan mampu memiliki kemapanan finansial. Hutang hanya untuk keperluan gaya hidup rasanya tidak etis untuk kita pelihara. Ada kalanya kalau memang sangat butuh dan itu mendesak, bisa mengambil hutang atau cicilan. Tapi kalau masih bisa ditunda, kalian harus belajar yang namanya sabar dan menabung. Dari sini ada satu kesimpulan menarik yang bisa aku berikan. Hutang itu seperti narkoba, efeknya buruk tapi bikin candu. Kalau sudah terlanjur dalam, bukannya bisa keluar, namun malah semakin tersesat ke dalam jurang kemiskinan. Untuk itu, terima kasih udah mau nonton video aku sampai akhir. Tetap ikuti channel YouTube ini karena aku akan berbagi info menarik tentang keuangan lainnya. Thank you and see you!